inilah fasal. Pasal fi surutit tahrim di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram yang selalu kita lakukan setiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, ternyata ada syarat-syaratnya gitu ya. Pasti insya Allah kita telah melakukan dan menjalankan syarat-syarat itu. Namun apa sih di dalam syarat-syarat tersebut? Nah, pada umumnya banyak orang yang belum memahaminya, begitulah ya. Nah, dikatakan surutut takbiratil ikhrami sittata asyara. Syarat-syarat mengucapkan takbir, syarat-syarat takbiratul ikhram itu sittata asyara ada 16 macam. Syarton ya syaratnya. Bahkan ada yang menyatakan sab'ata asyara terdapat 17 syarat. Jadi apa yang kita ucapkan tuh Allahu Akbar sebagai rukun dalam sholat. Nah itu ternyata ada 16 syarat di dalamnya. Lalu apakah kita sudah menjalankan syarat-syarat itu? Atau tahukah kita tentang syarat-syarat itu? Begitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang dinyatakan mardudatun la tuqbalu. Ya, apabila kita melaksanakan suatu amalan, man amila bila ilmin mardudatun la tuqbalu, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, nggak diterima gitu ya. Man amila bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jangan sampai kita ada di posisi itu gitu. Bahkan ditegaskan nih, inikhtalla wahidun minha lam tan akid as-sholatu. Inikhtalla jika gagal, jika rusak, ya, jika cacat, wahidun satu saja minha daripada 16 syarat itu, jika ada satu saja yang rusak daripada 16 syarat itu, kalau begitu lam tan akid maka tidak sah. Apa yang tidak sah? As-sholatu oleh pelaksanaan sholatnya. Al-awalu syarat yang pertama. Syarat yang pertama daripada takbiratul ihram itu adalah antaqo'a halatal qiyam. Antaqo'a harus terjadi. Takbiratul ihram harus terjadi, harus jatuh. Halatal qiyami dalam keadaan posisi qiyam, posisi berdiri, dalam keadaan berdiri. Fil fardi, di mana berdiri itu adalah bagian daripada fardu. Berdirinya bagaimana nih? Ai ba'dan tisobi wal wusuli ila mahalli tujzi'u fihil qiraah. Jadi berdirinya itulah ba'dan tisob. Setelah kita tegak, ba'dan tisobi setelah tegak. Tegak nih. Jadi belum nggak ada miring, nggak ada doyong, tegak, benar-benar tegak. Nah, wal wusuli ila mahallin, dan sampai itu berdirinya itu sampai ila mahallin terhadap keadaan tempat ya. Tempat itu kan, posisi tudzi'u fihil qiraah yang mencukupi, yang mengesahkan di dalam tempat berdirinya itu, dalam posisi berdirinya itu cukup untuk membaca qiraah, membaca Fatihah. Jadi sudah masuk dalam posisi boleh membaca Fatihah. Artinya benar-benar berdiri begitu. Benar-benar siap berdiri. Ketika kita begitu berdiri tegak dan seakan-akan berdiri kita itu sudah masuk pada posisi sah baca Fatihah, maka disitulah kita mulai membaca mengucapkan takbiratul ihram. Jadi begitulah yang syarat yang pertama harus berdiri. Nah makanya kalau orang umpamanya nggak bisa diri, orang nggak sholatnya duduk gitu ya, sholatnya duduk, dia bagaimana? Dilihat kemampuan dia bisa berdiri berapa lama gitu kan. Kalau umpamanya dia masih bisa berdiri dan setelah itu dia duduk, maka dia wajib untuk melakukan takbiratul ihram dengan berdiri. Kenapa? Karena syarat takbiratul ihram itu harus berdiri kan begitu. Kebanyakan kan orang-orang kita yang kita saksikan begini, dia sholat menggunakan bangku, tapi ketika dia takbir dia duduk padahal dia mampu berdiri. Bahkan bangkunya aja dia gotong-gotong sendiri.
dibawa gitu kan dari rumah atau dari mana. Nah, berarti kan dia mampu berdiri untuk takbiratul ihram. Kemudian dia takbiratul ihramnya duduk. Sementara dia mampu berdiri, maka latan akidis sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena masih bisa berdiri. Nah, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia kuatnya saya mana? Nah, ketika dia sudah sudah sampai pada batas ketidakmampuan, maka dia duduk. Baca Fatihah boleh duduk ketika dia sudah mencapai batas ketidakmampuan. Tapi selama dia mencapai kemampuan, maka wajib takbiratul ihramnya berdiri, begitu. Namanya syarat ya. Syarat itu kan nggak boleh lepas dari yang disyaratkan. Pada kamu berdiri, lalu kamu niat dan takbiratul ihram dalam keadaan duduk, sementara kamu mampu berdiri. Nah, itu nggak boleh. Lam tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau sholat sunnah boleh, kalau sholat fardu ya enggak. Itu yang pertama tuh ya. Sekarang syarat yang kedua di dalam membaca takbiratul ihram, di dalam mengucapkan Allahu Akbar. Syarat yang kedua bagaimana? Wasani, dan adapun syarat yang kedua, antakuna bil arabiyah, harus adanya lafaz takbir itu bil arabiyah, dengan berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia Allah yang maha gede ya nggak bisa, gitu kan, nggak boleh gitu. Allah yang maha besar gitu nggak boleh, harus Allahu Akbar berbahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Ya memang peraturannya kayak gitu dari sononya gitu kan. Karena udah syariah, udah ketetapan nas gitu. Nah, bagi siapa nih yang harus menggunakan takbir berbahasa Arab? Lil qadiri, bagi yang mampu. Alaiha, di atas bahasa Arab itu, mengucapkan bahasa Arab itu. Nah, yang namanya Allahu Akbar pada umumnya nggak ada satu orang pun yang nggak bisa. Itulah kehebatannya. Siapa yang nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Kalaupun dinyatakan nggak bisa, itu bohong. Begitu ya. Semua bisa. Orang Muslim pasti. Orang Buddha, orang Hindu, orang non Muslim, nah pokoknya bisa. Orang Jepang juga bisa mengucapkan Allahu Akbar. Yang R-nya jadi L. Orang Jepang kan begitu, kayak R kadang-kadang jadi L gitu. Bisa mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bahasa Arab yang paling mudah diucapkan. Allahu Akbar. Anak kecil aja kita ajarin, itu pasti bisa, yang baru pada bisa ngomong. Walaupun masih pelu Allahu Akbar gitu kan. Tapi dia bisa. Ya gitu ya. Nah, jadi begitulah. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu ketetapan yang tidak menyulitkan. Yang ketiga apa nih? Wasalisu, yang ketiga. Yang ketiga itu antakuna bilabzil jalalah. Takbiratul ihram itu harus ada, harus terbukti, harus terjadi bilabzil jalalati, dengan labzul jalalah, yaitu Allahu. Allahu itu labzul jalalah. Ya. Fala yasihhu, maka tidak sah, alias tidak boleh, asbatal Ar-Rahmanu Akbar, kata-kata lafaz Ar-Rahmanu Akbar. Jadi Allah kita ganti dengan asma, dengan asma Allah, dengan asmaul husna. Ya. Allahu Akbar ganti ya Ar-Rahmanu Akbar. Enggak sah. Karena memang syaratnya harus lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu hanya satu kata, satu lafaz, yaitu nama Allahu. Itulah lafzul jalalah. Yang lain asma, nama-nama Allah, asmaul husna gitu ya. Kalau yang Allahu lafzul jalalah. Makanya syaratnya harus ada lafzul jalalah. Li adami lafzul jalalah. Ketika kita menyebutkan Ar-Rahmanu Akbar, maka takbir kita tidak sah di dalam sholat. Kenapa? Li adami lafzul jalalah, karena ketiadaan lafzul jalalah. Kemudian syarat yang keempat, warabi'u, dan adapun syarat yang keempat nih, kaunuha bilabzi akbar. Kaunuha, adanya takbiratul ihram itu bilabzi akbar, dengan menggunakan lafaz akbaru. Allahu kabir, kalau umpamanya kalimat Allahu kabirun,
itu lifawati ta'zim, maka terjadi kelepas atau kehilangan makna pengagungan. Lifawati ta'zim, maka hilanglah makna ta'zim, makna pengagungan kepada Allah. Kabir, besar. Akbar itu yang dimaksud takbir akbar. Ya, makanya fala yakfi Allahu kabir, maka tidak cukup atau tidak sah menyatakan Allahu kabir. Nah, walaupun maknanya besar juga, tapi yang dimaksud kabir di situ bukan menuju kepada akbar, takbiratul ihram. Nah, di antara alasannya adalah lifawati ta'zim, karena menghilangkan makna keagungan Allah, kebesaran Allah gitu. Wal khamisu, dan adapun yang kelima daripada syarat mengucapkan takbir dalam salat, at-tartibu bainal lafzaini, yaitu urut bainal lafzaini, di antara dua lafaz itu, di antara dua lafaz Allahu dan akbaru. Fala yakfi, maka tidak sah, tidak cukup, artinya tidak sah. Akbarullahu, kata-kata akbaru Allahu, jadi akbarnya didahulukan. Nah, kenapa itu tidak boleh, tidak sah? Li'anna zalika, karena sesungguhnya bahwasanya akbarullahu, kata-kata akbar Allahu itu yakhillu bit takbiri, merusak makna takbir, mencacatkan makna takbir, mencacatkan takbiratul ihram. Bikhilafi nazirihi fis salam, bikhilafi nazirihi, berbeda, bikhilafi berbeda nazirihi, pandangannya, ya, pandangannya, anggapannya, ya, fis salami, di dalam mengucapkan salam. Kan kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Nah, bagaimana kalau kita balik, waalaikumsalam gitu ya. Alaikumussalam warahmatullah, alaikumussalam warahmatullah. Kalau itu bagaimana? Kalau yang seperti itu. Nah, kalau untuk salam, fala yadurru fihi, maka tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan di dalam pengucapan tersebut gitu kan. Yaitu takdimul khobari alal mubtada, yaitu mendahulukan khobar alal mubtada terhadap mubtada. Alaikum jadi khobar, mubtada ya apanya, assalamnya, maka khobar yang berbunyi alaikum didahulukan, mubtada yang berbunyi assalamu dibelakangkan. Nah, itu begitu tuh li'annahu, karena yang demikian itu tadi bahwasanya la yakhillu bisalam, tidak merusak makna salam. Kalau assalamualaikum warahmatullah kan rukun tuh. Yang rukun mana? Assalamualaikum warahmatullahnya kan sunnah. Nah, kemudian fa in ata bilabzi akbarin, jika seorang yang sholat itu membaca, mendatangkan bilabzi akbar, dengan lafaz akbar, sanian, sampai 2 kali. Ka'an kola, seperti sebagaimana ia berkata, ia mengucap akbarullahu akbaru. Jadi ada 2 kali akbar nih. Akbaru, Allahu akbaru. Gitu, itu bagaimana tuh? Nah, kalau ini perlu tafsir, perlu perinci. Perinciannya bagaimana? Begini. Fa'in qosoda bilabzil jalalati al-ibtida soha. Fa'in qosoda, jika memang dia bermaksud, berniat, bilabzil jalalati, dengan mengucap lafaz jalalah yaitu Allah, dia berniat, dia bermaksud al-ibtida'u jadi mubtada, soha, maka sah takbirnya. Wa illa, jika tidak dia niatkan sebagai mubtada, ya fala, maka tidak sah takbirnya. Begitu ya. Nah, ini artinya penerapan ilmu nahwu ya, seperti itu.